Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Ya saudaraku, 1 minggu ini hampir lebih dikit lah ya, 10 harian saya tidak tayang. Kenapa? Kondisinya saya harus keluar kota untuk mengurusi anak. Nah, tentu saja anak ini amanah dari Allah, tentu tidak bisa saya tinggalkan dan itu harus saya jalankan. Amanah 1 minggu ini saya tidak kelihatan, insya Allah lebih kurang begitu. Ya saudaraku, hari ini ada sebuah pertanyaan. Gus, ya, ada yang manggil saya Gus Yasin, apakah ini yang menyebabkan Indonesia saat ini porak-poranda, yang menyebabkan Indonesia ruwet, dipimpin oleh mereka orang yang ruwet ruwet, termasuk masalah ijazah menjadi ruwet karena Indonesia ini orang-orang pinternya, orang-orang yang dikatakan alim ini membiarkan terjadinya pelecehan atau perbuatan yang menurut mereka jauh dari akidah. Ini pertanyaan daripada teman saya itu ya. Nah, ini berhubungan dengan video ini kira-kira begitu. Ini pertanyaan untuk orang yang senantinya sedang meninggal tapi dibahas oleh orang yang mohon maaf dengan cengengesan ini, cengengesan, melecehkan ini, melecehkan, benar-benar melecehkan. Nah, ini tidak ada yang sepertinya membahas berlebih. Padahal ini bahaya. Ini saya coba buka ya. Monggo silakan lihat. Jadi kalau ditanya marabbuka, Pancasila. waman nabiyuka, Pancasila. wama imamuka, Pancasila. wa aina kiblatuka. Pancasila. Apa sih coba sih? Tetap satu Pancasila, dasar kita. Ini kira-kira malaikat Munkar Nakir marah enggak? Loh, lari Gus terburu-buru. Saudaraku sudah jenengan lihat bukan? Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, saya sepakat dengan teman saya ketika saya beliau mengatakan, terus terang saya prihatin, tidak ada ulama, tidak ada kiai atau tidak ada ustadz yang mengkritik masalah ini. Bahkan polisi pun, negara pun diam. Ini berhubungan dengan kematian seseorang, berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan iman. Garis besarnya ketika ada seorang meninggal dunia, mohon maaf kalau bagi jenengan yang tidak bisa bahasa Arab, saya sampaikan aja, ketika orang ini menyampaikan kalau ada yang meninggal, misalkan ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Jawab Pancasila. Apa agamamu? Jawab Pancasila. Siapa nabimu? Jawab Pancasila. Sampai kitab lah mungkin begitu, kitabmu Pancasila. Dan terakhir dia mengatakan apa nanti yang terjadi dengan malaikat itu? Lari terbirit-birit. Saudaraku, saya tipis dalam hal agama, saya minim tentang ilmu agama, tapi insya Allah saya memegang teguh keyakinan saya, keimanan saya, anak cucu saya. Dalam setiap sholat saya selalu berdoa, ya Allah ya Rabb, berilah kekuatan iman Islam kepada anak keturunan hambamu, berilah mereka ilmu untuk supaya mereka selalu ingin dekat kepadamu, selalu ingin berjuang membela agamamu, membela akidahmu, berada di garis orang-orang yang lurus untuk menegakkan akidah, iman dan Islamnya. Itu garis pokoknya saya menginginkan begitu. Tapi kenyataan saudaraku, ini sebuah fakta di mana kenyataannya apa itu, agama dilecehkan seperti itu. Mereka memakai songkok, mereka berbicara seolah-olah mereka itu benar dengan mengatakan Pancasila, padahal pendiri negara tidak begitu. Tidak ada satupun yang mengatakan nanti kalau kamu meninggal dunia
atau katakanlah ada keberangkatan dalam kebiasaan keberangkatan, walaupun itu mungkin khilafiyah ya, tapi ada yang menyebut begitu, ada yang tidak. Kalau dikatakan di makamnya dikatakan, apakah wahai si fulan, ketika kamu ditanya itu mudinnya atau yang memimpin upacara itu menyampaikan, apa agamamu, siapa Tuhanmu, jawablah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah agamamu? Islam agama. Siapakah nabimu? Muhammad. Apakah kitabmu? Al-Quran. Dan itu sudah dijadikan nyanyian. Ada kata-kata nyanyian untuk memperkuat anak kita ya. Saya dulu masih ingat di mana. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Itu cukup jelas. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Itu sampai sekarang saya sering nyanyikan ini juga kepada cucu saya ketika saya timang-timang di samping-samping, mesti bicara selalu ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya juga sering menyanyikan. Ini adalah uswah. Ini adalah bagian daripada keyakinan. Ini adalah bagian daripada akidah. Ini adalah bagian keimanan. Coba dibegitukan. Dicampur adukkan sedemikian rupa, dan semua saya sepakat dengan teman saya, saudaraku, bahwa ini adalah pelecehan. Ini harusnya ditindak. Tidak boleh. Tegas katanya. Tegas yang bagaimana? Ngomong ditanya nggak nyambung kok. Siapakah Tuhanmu? Pancasila loh. Pancasila kok Tuhan? Apa agamamu? Pancasila. Pancasila kok agama? Siapa nabimu? Pancasila. Apa kitabmu? Pancasila. Coba bayangkan. Ini orang bermain-main. Pancasila bukan Tuhan. Pancasila jelas bukan bukan agama. Pancasila juga bukan Rasul. Pancasila juga bukan kitab. Bukan kitabullah. Pancasila bukan Quran. Tapi ini dijawab seperti itu. Dan seluruh kiai-kiai saya yakin, saya sepakat. Kenapa? Tidak ada yang membahas seperti ini. Inilah kita dijauhkan, dan sering terjadi masalah-masalah. Ini bukan masalah kecil, saudara. Saya sepakat. Saya disampaikan oleh teman, ya sampaikan, tolong, berani nggak menyampaikan? Oh ya, saya terima kasih, saya sampaikan. Saudaraku, saya menyampaikan ini. Pesanan jenengan, ini bukan ringan, tapi ini benar. Dan kiai-kiai tidak ada yang membahas begitu. Dan majelis ulama pun diam. Negara pun diam. Lantas kalau hal kecil ini dibiarkan, ya kecil-kecil lama-lama nanti jadi berantakan. Maka melalui video ini saya berterima kasih kepada saudaraku yang sudah mengirimkan kepada saya dan mengingatkan kepada saya, dan saya mengingatkan juga kepada diri saya, kepada jenengan semua, termasuk yang melakukan video itu. Ingatlah, itu adalah pelecehan. Wahai para alim ulama, untuk jenengan sekali lagi, ini berhubungan, kalau saya lihat itu muridnya Mama Gufron. Sekali lagi saya sampaikan, ada bukan pendangkalan akidah lagi, ada penyesatan di balik munculnya Mama Gufron. Ada penyesatan di balik mereka yang mohon maaf mengaku sebagai mubalik. Tapi kalimat-kalimatnya mereka mohon maaf masuk ke dalam berceramah, bersolawat di tempat ibadahnya orang lain. Ini ada penyesatan. Rasulullah tidak pernah mengajari seperti itu, dan ini harus kita buka lagi. Dan saya berharap
kepada Majelis Ulama Indonesia dan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangani masalah ini. Jangan dibiarkan. Karena kepembiaran seperti ini Allah tidak akan ikhlas. Dan ketika kita melihat ini dan kita tidak serukan, maka kita juga ikut berdosa. Karena kenapa? Kalau kita membiarkan itu terjadi dan kita diamkan, maka penyesatan itu kalau dilakukan tidak dilakukan penindakan yang terjadi apa? Menjadi kebenaran. Menjadi seolah-olah benar, bukan kebenaran, seolah-olah benar, sehingga orang itu merasa semakin merasa benar dan yang mendengarkan, oh berarti tidak ada yang masalahkan, berarti benar, dianggapnya mereka benar, dan ini menakutkan. Sekali lagi, saya Cecep Muhammad Yasin yang beragama minim, berilmu agama minim, hanya yakin bahwa ada kewajiban saya untuk ikut menjaga akidah, menjaga iman dalam batas kemampuan saya dan dalam batas ilmu yang saya miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya menyampaikan ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang mubalik, saya hanya seorang praktisi dan penggiat sosial, praktisi hukum dan penggiat sosial, tapi tidak ikhlas kalau agama saya sungguh dihinakan. Siapapun yang hina agama saya, merendahkan agama saya, maka saya berkewajiban untuk membelanya, dan dalam batas kemampuan saya berkewajiban untuk meluruskan. Wahai para kiai-kiai, wahai para ustadz-ustadz, wahai para habaib, tolong sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh orang itu adalah sesat dan menyesatkan, dan itu tidak benar. Itu dari saya. Fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam dari saya, Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, bersama Duta Suara Network. Kita peduli Palestina.